Halo, ketemu lagi sama saya Ayahnya Rea di Rea Vlog. Di sini apa ya? Udah lama saya nggak ngonten karena saya habis kena flu yang lagi ngetren itu ya. 3 minggu ambruk, 3 minggu. Oke, langsung aja di video ini saya mau bikin konten yaitu bagaimana kita meremote apa ya? Router. Misal kita punya router banyak ini, router atau access point di belakang mikrotik. Nah, kita pengen mengakses dari internet. Alah, tulisanku jelek banget ternyata. Kita mau mengakses dari luar jaringan intinya. Kita mau mengakses router, salah satu router ini atau semuanya atau gimana. Itu bisa. Yang penting mikrotiknya ada internet ya. Mikrotiknya ada internet dan saya akan menjelaskan menggunakan tunnel connect terus. Jadi saya akan menjelaskan gimana kita bisa mengakses router di belakang mikrotik ini ya. Dari internet atau dari luar jaringan menggunakan tunnel connector. Oke, ikuti terus video ini. Oke, pertama-tama kita pastikan dulu bahwa routernya memang bisa diakses dari luar, dari apa ya? Dari jaringan yang sama. Contohnya saya ini 250. Nah, ini bisa diakses sama 251. 252, sorry. 252. Nah, ini juga bisa diakses. Saya akan pakai dua router ini ya. 250 dan 252. Ini akses point dan ini akses point juga ya, Archer. Oke. Kita catat dulu saja. 192 168 3250 192 252. Nah, kita pastikan portnya berapa karena ini not secure ya, not secure dan ini lewat browser berarti portnya 80. Ini juga 80 kecuali di setting diakses dari luar jaringan. Kalau ini saya modenya mode LAN ya, bukan WAN, jadi diakses tetap dari LAN. Oke, kalau ini juga 80 ya. Nah, saya lihat 80 dimana? Ya, 80. Berarti kita udah nyimpan data ini. Lalu kita ke mikrotik. Mikrotik, kita masuk IP firewall. IP firewall, lalu ke NAT. Nih ya, kita NAT, kita plus. Dari general kita pilih DST NAT, destination NAT. DST NAT. Nah, chainnya kita pilih ini. Lalu, saya sambil nyontek ya. Portnya berarti kita nerima sinyal dari port berapa. Ini nerima ya, bukan request. Jadi kita nerima dari luar jaringan itu port berapa. Biasanya saya samakan dengan port yang ada di tunnel. Tapi karena tunnelnya belum bikin, jadi kita bikin dulu aja. Portnya kita tulis di destination port. Destination port tuh di advance ya. Di mana ya? Aku lupa. Protokolnya TCP. Nah, ini baru destinationnya terbuka. Destination portnya saya bikin di angka 12.000 deh. 12.000. Lalu actionnya kita ke actionnya kita pilih destination net, DST net, terus to address-nya nah kita arahkan ke
tadi ini berarti ke 250 dulu ya, ke 250, lalu portnya port 80 karena portnya itu terus sudah kayaknya yang bagian ini ya. Iya, destination to address ya. Udah, ini kita kasih komen aja ke Archer. Oke. Lalu kita bikin lagi yang kedua. Ini saya punya banyak. Kita copy aja yang tadi, kita ganti ininya berapa? 252. 80 juga. Ininya 12.001 gitu aja ya. Terus komennya ke NS2. Tadi NS2. Oke, apply. Jadi sini sudah ada 2 ya. Ini 2 gini. Lihat nih datanya. Ini saya udah bikin ya. Dari sini kita catat lagi nih. Berarti ini dari 12.000 dan ini dari 12.100. Nah, ini kan kita udah simpan sini. Lalu kita masuk ke connect terusnya. Connect terus yang ini. Ini saya sudah bikin account connect terus. Lalu kita bikin tunnel. Kita kasih nama apa ya? Sampel tunnel. Kita kasih password 1234124, port winbox. Nah, kita tadi samakan 1200, 12.000 kok 1000. Yang ini. Jadi abaikan tulisan winbox, API gitu ya. Kita anggap aja ini pokoknya port forwarding gitu ya. Terus yang webflix kita bikin yang 3 aja deh. 12.002 gitu. Terus ini terserah mau pilih server mana. Saya Singapura aja, kita submit. Oke. Sudah jadi, prosesnya gini. Nah, ini nih portnya. Kita lihat di sini. Datanya gini. Nah, ini datanya semua ya. Kita untuk mengakses Winbox. Sebenarnya ini untuk mengakses ke port 12.000. Gunakan ini. Kalau mengakses port 12.001, gunakan ini. 12.002, gunakan ini. Gitu ya. Terus kita konekkan dulu. Saya pakai SSTP aja ya. STP, kita ke Mikrotik tadi, terminal, paste, enter. Kita cek di interface sudah terhubung belum? Ini sudah nih ya, sampel tunnelnya. Statusnya apa? Connected nih, berarti sudah terhubung. Sudah, kalau sudah terhubung ini kita coba. Tadi mana tadi? Kita coba ini ya. Nah, oh, yang Archer kayaknya nggak tahu ini. Saya pernah ngalamin kayak gini. Dia sebenarnya bisa masuk, cuman nggak bisa display. Jadi ini prosedurnya sebenarnya udah benar, cuman nggak bisa display. Coba yang 10.004. Nah, ini bisa nih. Yang tadi. Salah. Nah, ini kan bisa masuk, datanya sama. Jadi ini bisa diakses dari luar jaringan. Ini datanya sama dengan ini. 3252 ya. Nah, tuh datanya sama kan? Sama. Jadi cara mengakses router atau apa? WiFi, akses point dari luar jaringan yang sudah ada Mikrotik. Teman-teman cukup langganan connect terus. Lalu ini istilahnya dimanipulasi ya. Kita nggak untuk ngakses Winbox, tapi untuk ngakses perangkat di belakangnya. Gitu aja sih. Kayaknya udah ya. Oh ya, untuk akun ini jangan dipakai ya. Karena passwordnya juga saya ganti. Mungkin saya hapus juga. Jadi gitu aja. Untuk tunnelnya tinggal langganan di connect terus, murah. Mulai 2.350 per bulan. Atau kalau yang 12 bulan bisa jatuhnya cuman 2.000. Kalau di sini jatuhnya lebih murah nih. Kalau kita ngambil 12 bulan jatuhnya cuman 1.600 per bulan alias 19.740.
itu, nih data di dalamnya. Kalau udah bikin, ngaksesnya gini. Kalau jalur biasa ya udah jalur biasa, bikin buat Winbox ya ini buat dimasukin Winbox, dimasukin API. Tapi karena kita pengen ngakses perangkat di belakangnya, kita langganan connect terus lagi. Kita dapat 3 port. Jadi kita bisa mengakses 3 device di 3 apa ya? Router atau AP di belakang Mikrotik. Gitu. Jadi kalau teman-teman punya 9 atau 12 device, berarti langganan 4 ya, 4 tunnel, semuanya di running di Mikrotik. Jadi nanti ada banyak nih, ada lebih dari 1. Ada 4, berarti ada 4. Terus habis gitu di setting masing-masing sesuai kebutuhan. Oke, gitu aja. Kayaknya nggak ada lagi. Iya, apa lagi ya? Sudah. Yaudah gitu aja. Sampai ketemu lagi di tutorial Reavlog selanjutnya. Dodo, thank you.